Oke, oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di HB Official di Alila Studio Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu eh, dari teman-teman GSS Gerakan 1000 Sedekah yang alhamdulillah sudah berkiprah di Batam saat ini ya. Sekarang mungkin lagi mengancang-ancang sekepri. Insya Allah mudah-mudahan ya Bang. Amin, amin. Inilah dia Bang Rian. Mhm. Betul kan? Betul. Takut saya salah nama pula. Benar sekali. Rian. Oke, Bang Rian. Apa kabar Bang Rian? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat. Alhamdulillah. Gimana sih program di GSS itu sendiri seperti apa? Tujuan GSS ini kan dari namanya kan kita sudah tahu nih, Gerakan 1000 Sedekah ya kan? Betul. Tapi tujuan untuk organisasi ini tuh mau dibawa ke arah mana? Ke arah sosial kah, ke arah keagamaan atau ke arah apa namanya ya, ekstremis? Oh, iya, ke arah politik kah, atau Iya, iya. mana gitu ya. Seperti itulah. Jadi dari namanya kan Gerakan 1000 Sedekah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, dari namanya, filosofinya nih dari teman-teman juga Gerakan 1000 Sedekah. Tujuan awal kita sih sebenarnya pengen mengedukasi masyarakat yang ekonominya kelas menengah ke atas dan ke bawah. Artinya gini, kami bukan mengajak teman-teman untuk bersedekah itu besar, karena memang dasarnya bersedekah itu tidak perlu besar, tapi kecil namun rutin. Nah, jadi contoh nih, Gerakan 1000 Sedekah. Jika ditanya ke orang awam, pasti fokusnya sedekah 1000 sehari. Fokusnya. Tapi sebenarnya bukan. Ada 1000 cara untuk bersedekah. Jadi Betul. jika tidak ada uang 1000 rupiah, ada 1000 cara untuk bersedekah. Jadi kita ngambil filosofi itu. Jadi bersedekah itu tidak harus pakai uang 1000. Betul, betul. Jadi dengan tenaga, pikiran, waktu. Seperti itu. Nah, kita buat mereka, yuk sisihkan uang 1000 sehari itu, karena bagi kita uang itu kecil. Tapi bagi teman-teman yang di luar, sahabat-sahabat di luar sana, besar uang itu. Sangat membutuhkan ya. Betul, 1000 satu orang, jika sehari itu berkolaborasi 1000 orang, itu 1 juta loh sehari. Jika sebulan 30 juta. Kalau 30 juta ada 300 sembako yang bisa kita berikan. Itu salah satu programnya, bagi-bagi sembako. Jika 1000 orang ikut berpartisipasi. Ya. Seperti itu. Oke, untuk GSS sendiri ini sudah berkiprah di Batam ini sudah berapa lama kira-kira? Kita kurang lebih kemarin itu dari 2019, tepatnya 13 Februari. Kita diresmikan, legalitas kita di Kemenkumham juga udah diresmikan. Artinya kita bergerak dari 2019 awal. Setelah itu dari satu program kalau nggak salah ya sembako. Fokusnya kami sembako aja. Sembako. Karena yang pertama kali kami ajak itu 60 orang mau ikut. Itu teman-teman dekat aja. Jadi mereka terfokus 1000 sehari. Ya udah 30.000 kali 60 orang sekitar 1.800.000. Ya itu kita putar. Kita kumpulin, kita jemput, kemudian kita belikan sembako. Itu pun kita beli sembakonya enggak kayak yang sekarang, beli yang 5 kilo enggak. Dulu itu kita beli 1 karung, kita ecer lagi, kita wrapping lagi, capek karena anggarannya kecil kan. Tapi teman-teman harus dapat gitu. Itu awal mulanya. Satu programnya bagi sembako. Dari awal itu memang fokus sembako. Tadi ini kan filosofinya sudah, kira-kira perintis nih, kira-kira awal mulanya merintis GSS ini mungkin ada apa namanya ide-ide tertentu lah ya dari pendiri. Yang jelas kan mendirikan organisasi ini pasti ada pendirinya. Betul. Ya kan? Kira-kira pendirinya itu siapa kira? Yang jelas pendiri pertama itu Bapak Ustadz Dr. Andes Hamzah Johan. Beliau lebih sering berdakwah di Bengkong. Ya, biasanya di Bengkong lebih sering aktif untuk berdakwah, dan biasanya di masjid-masjid yang lain, tapi di Kota Batam lebih khususnya. Itu Dr. Andes itu, Hamzah Johan itu punya ini. Saya pernah cerita lah sama beliau. Pak, saya pengen mendirikan sebuah organisasi
gitu, lembaga atau sedekah atau komunitas deh, karena kita masih kecil nih gitu. Karena saya belum ahli di dunia lembaga zakat, infak, sedekah. Saya bikin komunitas, tapi saya butuh arahan, bimbingan dan juga legalitas gitu. Jadi beliau bantu, saya ceritakan gimana nih Pak, karena kita lihat di teman-teman di lapangan ini kan butuh jarang yang terjamah, itu istilahnya jarang tersentuh ya. Tersentuh ya. Jangkauannya nggak dapat, artinya kayak ruling, kayak kapling-kapling gitu. Nah beliau juga pengen yang seperti itu, karena beliau kemarin itu punya keinginan seperti itu. Jadi kita bantu yang di bawah-bawah dulu, yang jarang disentuh oleh titik-titik seperti itulah, atau organisasi besar lah, saya sebutnya organisasi besar atau ormas-ormas yang lain. Nah jadi kita ke ruli-ruli dan beliau ACC, ya kita fokus dari mana Pak mulainya, dari yang 1000 sedekah itu, kenceling 1000 sedekah itu. Kemudian ada Bapak Arif, Bapak Muhammad Arif juga, saya lupa dia sekarang aktif di mana. Beliau juga salah satu orang hebat bagi saya. Beliau juga di sistem manajemen juga gimana ya, kalau saya lihat kemarin itu, bahkan kemarin itu kami bingung ngasih namanya, cara manggilnya ya, gerakan 1000 sedekah. Tapi setelah kita ada rapat pertama atau pelatihan pertama, dia bilangnya GSS. Baru kami manggil pertama tuh G1000S, teman-teman itu G1000S. Panjang kali panggilannya. Datang Pak Arif, GSS aja deh gitu. Jadi GSS lah panggilannya. Beliau juga punya keinginan sama. Artinya kita fokus ke ruli-ruli, ke kapling-kapling, atau ke perumahan-perumahan yang kita juga jangankan perangkat RT ya atau RW. Saya sendiri aja nggak tahu di tempat tinggal saya ada yang susah. Padahal jaraknya cuma 2-3 rumah. Gitu. Dan itu pun kalau kita lihat jarang dapat bantuan. Nah, itulah GSS berdiri, dari situlah filosofinya itu. Tergerak hati para pendiri, dan saya diberikan amanah menjadi ketuanya untuk teman-teman di lapangan. Iya, bagus. Selama GSS berjalan ya, itu kira-kira sudah berapa lokasi tempat yang diadakan baksos, misalnya ini pembagian sembako atau mungkin ada bantuan di bagian lain, misalnya selain sembako, mungkin entah bantuan ke masjid, musola dan lain sebagainya. Kira-kira selama GSS berjalan itu sudah berapa tempat yang sudah GSS masuk ke sana? Tempatnya ya, ini kalau saya detailnya kurang karena saya tidak terlalu kurang hafal ya. Ya kurang hafal karena kita kayaknya hampir seluruh kecamatan udah kita datengin. Kayaknya udah semua kecamatan udah kita datangi. Yang jelas setiap kecamatan itu pasti 1 ruli, 2 ruli kita datangin, terutama daerah Tiban, Batu Ampar, kemudian yang paling pelosok sana Kabil. Kayaknya udah hampir semua. Itu kita aktif di 2019, paling aktif itu 2019 2020. Kurang lebih sudah hampir mau 40 lokasi. 40 lokasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena di 2021 kita mulai sistem gerilya, pengantaran sembakonya itu ngantarin gerilya. Karena gini Bang, kita memberikan hak kepada para donatur untuk merekomendasikan calon penerima sembako. Ada momen nanti kita informasikan ke grup, silakan teman-teman donatur yang mau rekomendasikan tetangganya, saudaranya, atau yang dia lihat yang dia pantas untuk mendapatkan dan minta berkasnya. Kita minta bantuan donatur nih, minta berkasnya juga. Nanti tim surveinya baru datang. Itu ada momen kita selang-seling. Ada di satu titik, ada juga sistemnya penyebaran. Itu kemarin kalau nggak salah gara-gara ada COVID. Jadi kita menghindari terjadinya kerumunan-kerumunan. Di 2021 itu kita agak mulai agak renggang dikit. Agak renggang, sistemnya kita antar. Dan itu paling capek sebenarnya. Yang paling capek itu di bulan puasa. Nah, ini puasa lagi nih kan. Nah, berarti sudah 2 kali puasa apa 3 kali puasa? 3 kali puasa. 3 kali puasa ya. Nah, yang capek itu pengantaran itu pas kena di puasa. Pas kena di puasa, tapi ada hikmahnya lah ya. Pastinya. Yang jelas itu ya ini sedikit gambaran. Kadang-kadang mohon maaf, saya sendiri pun pernah lepas di lapangan. Saking capeknya kita ngantar di lapangan itu udah nggak kuat lagi ya.
Daripada kita berbohong sama orang, biarlah orang tahu juga kita minum. Karena udah gak kuat lagi. Tapi yang penting orang tuh makan dan minum. Biarlah kita minum juga. Itu pernah momennya terjadi. Jadi kita tidak pungkiri itu jeleknya di lapangan. Bukan jelek sih, pengorbanan di lapangan. Berbuat sosial itu bukan enak juga, sebenarnya capek. Memang banyak halangan dan rintangan ya Bang. Kurang lebih totalnya jadi 40. Kalau penyebaran kurang lebih ada sekitar 5-7 kali yang penyebaran kita buat momennya seperti itu. Pernah di Tanjung Pinang sekali kalau nggak salah, di 2020 di Tanjung Pinang. Nah ini planning ke depan ini, kira-kira di daerah Kepri nih, ada target nggak? Baik Tanjung Pinang, cabang lah ya, cabang. Tanjung Pinang, Lingga, Anambas, Bintan, dan sekitarnya, kira-kira ada target nggak? Kira-kira ada GSS di sana gitu. Setiap abang nanya ini kayak saya tuh kayak demam jadi. Banyak orang bertanya seperti itu. Di saat orang bertanya seperti itu bukan saya jadi ada satu semangat, positifnya semangat. Keduanya ada downnya. Kenapa dibilang down? Di Batam aja saya jalankan sendiri, istilahnya itu prosesnya itu. Boleh cerita sedikit kenapa saya bilang kenapa saya ada downnya tadi itu? Kita kan menyediakan kenceleng sedekah ke teman-teman yang mau ikut, baik yang dikenal ataupun tidak kenal. Kita kasih nih, udah silakan bersedekah semampunya dan seikhlasnya gitu loh. Nah, paling capeknya adalah prosesnya, yang butuh tantangannya adalah ketika kita menjemput bulan berikutnya. Contoh cerita seperti ini nih. Jadwalnya udah jatuh tempo di daerah Tiban 1. Saya ada WA, saya ada info, saya telepon, kita jemput nih. Kita hubungi orangnya, kemudian nanti pas kita nyampai, orangnya nggak di lokasi. Sebentar ya, saya lagi di pasar. Nah, nanti sambil menunggu kan berapa lama lagi Bu nyampenya, biar saya tunggu. Oh, kayaknya 1 jam lagi. Kan lama dong nungguinya. Kita WA lagi yang tempat lain yang sesuai dengan jadwalnya. Sekupang contohnya, dekat aja deh. Oh yaudah Bang, saya lagi di rumah, datang aja. Saya mikir waktunya terkejar ini. Saya kejar lagi. Tiba di Sekupang, yang di Tiban telepon. Katanya 1 jam lagi. Aduh, Bu bisa sebentar Bu, saya mau keluar lagi. Nah, saya mikir oke, masih bisa ditahan nih. Saya kejar dulu yang Sekupang karena jaraknya cuma 10 meter lagi. Kalau saya balik saya capek gitu. Sampai saya di rumahnya di Sekupang, katanya tadi ada di rumah. Saya datang, ternyata dia lagi keluar bentar. Nyari tepung, nyari gula katanya. Enggak lama kok Pak, 5 menit, kita tungguin lagi. Nah, udah nyampe kita ambil. Nah, yang di Tiban kita nyampe lagi, enggak ada orangnya lagi. Pak, kelamaan katanya. Jadi mau 2 jam itu atau 3 jam, prosesnya hanya 2 donatur yang dijemput. Itu capeknya. Tantangannya di situ. Nah, yang kedua, tantangannya adalah ketika kita jemput kita datang ke rumahnya, kita ada tungguin. Kemudian datang itu, Pak, sorry lah ya bulan depan belum diisi. Itu tantangan kedua. Tantangan ketiga adalah dia pindah tempat. Kan banyak yang ngontrak, ada yang kos, pindah tempat. Itu tantangan berikutnya. Jadi berambisi sih, pengen sih, berharap bisa besar di Kepri. Tapi dengan saya sendiri pelaku yang menjemput sedekah tadi ini agak sedikit down. Tapi saya berharap akan ada positif yang lebih besar lagi, karena alhamdulillah ada aja orang-orang baik yang datang. Ada teman-teman relawan yang ingin, Bang saya ingin dong membantu menjemput-jemputnya gitu. Itu tantangan yang paling terberat adalah menjemputnya. Kalau penyaluran Bang untuk bagi-bagi sembako itulah keseruannya. Kita surveinya itu seru, kita bagi-baginya itu seru. Tantangan terberat adalah menjemput ke rumah-rumah ini, karena titiknya bukan di satu titik, di seluruh kota Batam. Tapi dengan adanya seperti itu menjadi semangat biasanya. Di situ keseruannya, kita berjumpa sama orang-orang baru. Kita tidak hanya di lingkungan teman-teman sekitar, partner kerja, tetangga, bukan itu aja. Tapi orang-orang baru yang punya visi misi untuk membantu teman-teman di lapangan atau sahabat-sahabat yang membutuhkan. Itu keseruannya. Jujur, dari sekian banyak keseruan dalam hidup yang saya jalani adalah kenapa saya senang bertemu orang baru. Dengan kenceleng sedekah ini saya bertemu dengan orang-orang baru, wawasan-wawasan baru, cerita-cerita baru, pengalaman-pengalaman baru. Contoh seperti Bapak.
Kan orang baru ya. Iya, Kita baru jumpa juga. baru jumpa, tapi udah lama kayak yang kenal Iya, gitu ya. Karena banyak kan seperti mohon maaf makan pinang yang awalnya saya nggak suka makan pinang. Jujur saya nggak suka. Dulu di sekeliling bandrek ya dikasih pinang itu. Saya beli, habis itu karena rasanya nggak enak saya singkirkan. Tapi setelah Bapak bilang kemarin ini enak fungsinya ini, oke, saya coba sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi seru. Jadi ketagihan. Ya, dan setelah saya lihat lingkungan di sekitar, wow seru gitu. Jadi kan. setiap kali pertemuan tuh ada momen tersendiri ya, ada cerita tersendiri gitu ya. Benar, apalagi kita kan Indonesia banyak banyak suku ya, ya, banyak suku. budaya. Jadi dengan bertemunya dengan orang-orang baru, kita punya. Jadi kita nggak perlu nih dapat ilmu itu harus saya ke tempat kampung Bapak Alor ya. Orang kan cerita Alor begini-begini, saya nggak harus ke sana. Saya jumpa dengan orang-orang Alor banyak, dia akan bercerita daerahnya, kita akan tahu kelebihan-kelebihan mereka. Itu ilmunya yang pertama. Karena filosofinya yang pernah selalu saya pakai sampai sekarang ya Pak ya. Dulu ada guru saya juga ngomong, Yan, kalau kamu punya teman 1 orang, harganya tak ternilai katanya. Makanya saya seru menjalankan penjemputan sedekah-sedekah ini. Bertemu dengan orang-orang baru, harganya tak ternilai. Seperti Bapak. Betul. Kita bertemu beberapa kali, udah sering ngobrol, udah kayak keluarga aja. Iya betul. Jadi ini yang terakhir nih Bang, kira-kira organisasi ini ada bergerak ke bidang lain ya? Seperti mungkin ya namanya donatur ini kan beda-beda nih kemauannya nih, keinginannya nih. Saya juga harus tampil minimal bendera misalnya kan. Oh gitu. Nah, apalagi kan bentar lagi kan kita masuk ke pesta demokrasi lah ya, 2 tahun lagi nih. Pesta demokrasi maksudnya apa nih? Pemilu ya? Atau ya pemilu, ya gitu. kampanye mungkin ya. Jadi yang jelas pasti para calon tuh mungkin dekati organisasi-organisasi. Mungkin salah satunya kita nggak tahu ya, wallahu alam. Salah satunya bisa mendekati ke GSS dan mungkin punya maksud dan tujuan tertentu ya. Yang terkadang tersulit adalah ketika kita memiliki mobil. Kendaraan, betul tidak? Jika kita punya mobil, orang akan melihat dia numpang, boleh nggak numpang? Nah kita ini bingung ini, kita mau tujuannya ke Nagoya. Saya nggak tahu nih contoh seperti kan ceritanya ke pesta demokrasi, artinya ada dewan-dewan atau calon-calon pengen numpangnya satu jalur atau beda jalur. Nah ini nih, dia numpang tapi diarahkan jalur ke yang lain. Nah kita punya jalur tersendiri, artinya gini Bang. Yang bagi siapapun baik itu muslim ataupun non muslim atau siapapun yang ingin berbagi dari harta kekayaannya atau rezeki yang dia punya dititipkan ke GSS, kita salurkan, kita akan terima. Begitu gambarannya. Atas konsep dasarnya agama dulu. Karena apa? Kita membantu dulu orang-orang yang susah. Dan harus melihat namanya ya, gerakan 1000 sedekah ya, bukan benar. gerakan 1000 politik. Politik bukan. Nah, jadi arahnya adalah membantu masyarakat di bawah. Siapapun Anda, dari latar belakang pun apapun Anda, perusahaan apapun Anda, ayo. Mohon maaf, ada donatur kami di kafe, juga ada di kafe. Bahkan dia itu khusus menyisihkan sedekahnya itu dari jus-jus. Jadi orang berpikir ini kan kafe, artinya gini, ini ada uang haramnya. Tidak, bukan begitu. Konsepnya adalah kita kasihkan gambaran ini uang jusnya dipisahkan. Nah, kalaupun ada nanti orang punya niat lain, mohon maaf Bang, niat kita tidak bisa merubah niat mereka, tidak bisa. Tapi kalau mau berbagi sini uangnya, kita belikan sembako di program sembako. Kalau di mau sembako, ada mau program bantuan masjid, kita belikan barang. Kalau mau hadir, ayo ikut. Silakan lihat, saksikan, kita serah terimanya. Masalah mereka punya niat apapun, kita tidak ada unsur politik. Kita fokus ke unsur sosialnya dulu. Membantu sahabat, baik itu dia agama apapun, kita tidak membeda-bedakan. Yang penting dia makan dulu. Makanya sembako kita dari awal berdiri fokusnya sembako. Karena gini Bang, setelah orang kenyang kan pemikirannya baru bisa berjalan. Ya. Sepintar apapun orang, jika dia nggak makan sehari, dia akan menjadi orang tidak bisa berpikir. Itu filosofi. Fokus kami makan dulu, udah makan lu bisa bercari duit. Jadi kita tidak ada unsur ke kendaraan apa. Jadi gini, jika kami ke Nagoya, yuk ikut kami ke Nagoya. Artinya kami ingin membantu orang banyak. Jika ada uang, yuk sini salurkan. Jika ingin turun nanti ke lapangan, yuk silakan turun. Kami tidak mau melakukan politik praktis di belakang. Kami tidak mau ada perjanjian di belakang-belakang. Pernah ada yang menawarkan beberapa kali, tapi tidak kita terima karena ini dasarnya adalah membantu
dan kita juga tidak ada tujuan yang lain-lain. Seperti itu, Bang. Jadi bagi yang mau bersedekah, Silakan. silakan. Jadi tidak harus dengan Dengan duit ya, apapun. pikiran, tenaga ya. Bang, saya punya gula 10 kilo. Nah, boleh juga gitu ya. Sering donatur kami udah ikut challenge sedekah, Bang, boleh masih ikut nggak? Kayak gula 10 kilo, boleh. Saya ada telur yang 1 papan, silakan. Apapun kita terima. Itu yang kita senang itu kalau bisa berbentuk barang gitu. Makanya ada 1000 cara untuk bersedekah. Jadi tidak harus alasannya. Kadang Bang kita jemput sedekah tuh kayak rasa kita minta utang. Tapi kalau dia, Bang, saya ada gula 10 kilo, oh mantap, ini yang kita senang nih. Bang, kita ada beras 5 kilo, ini senang kita nih. Gitu. Kan tahu ada 100 paket sembako nih untuk Amin. Mantap, ya kan? Berharap dengan disebarkannya berita-berita baik ini kan dakwah. Iya. Semoga makin banyak orang mau bersedekah, apapun kita akan terima, kita salurkan berdasarkan request. Tapi untuk niat dalam hati atau tujuan arah itu tidak kita bisa membantu. Ya, tapi kalau tujuan niat lillahi ta'ala, Kita insya Allah akan bisa selalu dibantu ya Bang. Betul Ya? sekali. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Kami cuma ngobrol santai, cerita-cerita pengalaman GSS ya. Betul. Mana sudah dari tahun 2019 hingga 2022. Mungkin sudah banyak juga sekitar 40-an titik yang sudah mereka tempuh, sudah mereka sampai dan survei bersama teman-teman rekan-rekannya dan sudah berbuat kepada masyarakat Kota Batam. Mudah-mudahan ya kita juga mungkin teman-teman juga mohon doa juga biar bisa sampai ya Sekepri ya, regional Kepri lah. Target kami Senayan. Sekepri. Doakan aja Sekepri. untuk semua sahabat yang menonton. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan, kalau memang teman-teman juga punya kelebihan rezeki bisa juga menghubungi Bang Rian, Ketua GSS. Di bawah, translate. Nanti nomornya WA-nya. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kami selaku host mohon undur diri dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Dan semoga hari ini puasanya berjalan lancar dan tidak ada halangan dan hambatan apapun. Mungkin itu saja Bang Rian. Akhirul kalam, nun wal kalami wa maesturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat kami dari Habib Official Studio Podcast. Terima kasih.